mulai record dulu. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berkesempatan untuk bisa bertatap muka dan melanjutkan kuliah Entrepreneur Project 2 pada pertemuan yang ke-15. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3 atau kelompok 7 untuk mempresentasikan progres pekerjaannya. Nanti kita akan berdiskusi di dalamnya, dan nanti kalau masih ada waktu saya akan memberikan pelajaran tentang Lean Startup. Baik, saya berikan waktu kepada kelompoknya Anita untuk presentasi. Silakan. Anita sudah saya... Bentar. Iya Pak, bentar. Sudah muncul, Pak? Ya, sudah. Bisa sudah muncul. Di let's skip coba. Oke, silakan. Silakan, bisa dilanjut. Belum dengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PPT penjualan sandwich. Yang pertama yaitu latar belakang. Sandwich pada umumnya terdiri dari 2 lembar roti yang di tengah-tengahnya diberi isian seperti daging, sayur atau buah, dan saus. Sandwich pada nyatanya menyerupai burger, namun burger memiliki bentuk roti yang bulat, sedangkan sandwich memiliki roti berbentuk persegi, kadang segitiga dan bentuk lainnya. Sandwich dengan bentuk-bentuk yang ringkas dan mudah dikemas sangat sesuai bagi mereka yang tidak ingin dipusingkan dengan tempat dan waktu untuk mereka makan. Gambaran umum rencana kegiatan. Nama perusahaan. Sandwich. Bidang usaha, industri rumahan. Jenis produk, makanan bergizi. Nomor telepon 085 7 bla bla bla. Alamat email sandwich.co@gmail.com. Kontak Instagram @sandwich.co. Lanjut. Struktur organisasi. 1. Bagian pemasaran. Femilia Putri Audin dan Anita Rahmania. 2. Bagian SDM, Irana Fitria Putri. 3. Bagian produksi, Nurisa Idatul Maksuna. 4. Bagian keuangan, Nabila Birina Aryani. Produk yang dihasilkan. Level disesuaikan atas permintaan pelanggan. Tidak pedas, sedang pedas. Isian yang
ada sayur, telur, keju, ikan tenggiri, dan daging. Keunggulan produk, harga terjangkau, adanya sebagian varian termasuk jajanan yang mengenyangkan, sehat untuk dikonsumsi. Strategi pasar dan pemasaran. Target pasar produk yaitu dari anak-anak hingga dewasa. Untuk kalangan mungkin dari semua kalangan bisa merasakannya. Analisis di Gresik mungkin sudah ada yang menjual sandwich, tetapi tidak terlalu banyak. Prospek pasar, karena sandwich merupakan camilan yang mengenyangkan dan juga cukup terjangkau, mungkin dapat diterima di masyarakat. Keunikan produk sandwich kita memiliki keunikan, yaitu dengan isian ikan menambah cita rasa sandwich dan juga tambahan topping seperti mozzarella. Strategi harga, sandwich hadir dengan berbagai isian seperti sosis, smoked beef, ataupun ikan. Harga setiap isinya berbeda, mulai dari 10.000 hingga 15.000. Apabila pembeli ingin menambah topping seperti mozza, telur, sayur, juga bisa dengan menambah Rp3.000. Oke, silakan dilanjut. Sosial media melalui Instagram, baik feed maupun stories, serta menawarkan melalui WhatsApp dan sosial media lainnya seperti Facebook maupun Tweet. Promosi juga kami berikan melalui mulut ke mulut antara teman yang satu dengan yang lain. Analisis SWOT, pertama yaitu strength, harga yang murah menjadi salah satu ciri khas kami, sehingga mahasiswa yang sedang sibuk atau tetap bisa menikmatinya tanpa harus merokok atau kantongnya dalam-dalam. Yang kedua, opportunity, yaitu bisa mengembangkan hingga menjadi sebuah usaha besar yang nantinya bisa dijual dengan gerobak-gerobak dan pembeli bisa membelinya saat barang masih hangat atau bahkan melihat produksinya secara langsung. Yang ketiga, weakness, yaitu bahan dan isi roti yang tidak tahan lama, membuat kami harus membatasi pembelian bahan dan menargetkan penjualan agar bahan habis terpakai sebelum masa kadaluarsa. Yang terakhir, trade, yaitu adanya pesaing yang menjual roti dengan harga yang lebih murah, sehingga perlu bagi kami untuk menjelaskan kepada konsumen mengenai isi, cara pembuatan, dan agar konsumen tahu mengapa kami memberikan harga yang berbeda. Aspek SDM. Sandwich yang saat ini kita jual dibuka hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 3 sore hingga 9 malam. Kami tutup pada hari Minggu dan hari libur nasional yang sudah ditetapkan. Saat ini kami menentukan akan ada 2 pekerja utama dan 3 pekerja untuk membantu. 2 dalam dapur pembuatan sandwich dan 1 sebagai kasir dan pramusaji untuk menjualkan sandwich. 2 sisanya untuk mencatat transaksi dan menghitung pendapatan serta COD untuk pemesanan PO. Untuk saat ini, karyawan masih kami yang melaksanakan. Namun dalam waktu dekat, kami mungkin bisa merekrut karyawan dengan membuka lowongan pekerjaan. Teknik dan produksi. Pemilihan lokasi. Stand sandwich yang kami jual berada di warung milik salah satu staf kami. Karena belakangan ini cukup membahayakan karena COVID-19 yang semakin meningkat di Gresik, kami memberlakukan sistem penjualan dengan PO. Selain itu, kami juga tetap berjualan di warung tersebut dan pembeli yang memesan melalui PO dapat mengambil di warung atau COD dengan salah satu staf kami. Bisa bertanya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke. Terima kasih. Baik. Ini berarti proses penjualan sudah dilakukan berarti ya? Iya sudah Pak.
Bisa diceritakan kalian menjual berapa banyak dan sudah laku berapa banyak? Bisa diceritakan. Kelompok 2, ada yang bisa cerita? Sudah jualan berapa banyak? Sudah laku berapa banyak? Saat ini masih laku 7 pieces, Pak. 7 pieces. Ya. Respon dari ke-7 pelanggan seperti apa? Bisa diceritakan. Terhadap produk yang kamu buat dan mereka beli. Responnya cukup baik, Pak. Seperti apa baik itu? Bisa dijelaskan. Enak tak apakah? Iya, enak, terus isiannya juga lumayan banyak gitu. Desainnya juga menarik. Desainnya juga menarik. Desain ini ya, tadi belum ada penjelasan tentang desain. Bisa dijelaskan desainnya seperti apa? Kamu punya merek sendiri, tadi ada sandwichku tadi ya. Tapi kok belum ada fotonya ya, foto MVP-nya, foto produknya. Kamu sudah mencetak merek dan kemasan sendiri atau bagaimana? Mungkin bisa ceritakan. Kami itu cuman mendesain namanya aja, Pak. Jadi tempatnya itu kita beli. Nanti jangan lupa menyertakan video barangnya. Dan kalau ada proses penjualan, terus proses kalau ada testimoni mereka diikutkan ya. Iya, baik, Pak. Oke, dari sisi customer berarti customer happy sudah ya dengan solusimu. Kalau dari sisi bisnisnya bagaimana? Analisa bisnisnya. Apakah ini proyek menguntungkan atau tidak atau bagaimana? Masih belum memutuskan, Pak, kita, Pak. Oh, belum memutuskan. Masih lihat aja dulu nanti ke depannya ya. Karena masih berjalan sampai beberapa hari ke depan gitu maksudnya? Iya, soalnya kan masih baru beberapa yang terjual gitu. Nanti coba menjualkan lagi gitu, lebih banyak. Oke. Nanti dalam waktu 1 minggu ke depan, kalian kan membuat videonya plus ada analisanya ya. Nanti ketika video dikumpulkan semuanya sudah ada hasil evaluasinya ya. Iya, Pak. Baik, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan lagi dari kelompok 3? Kalau tidak ada, saya kasih kesempatan kepada kelompok 2 untuk presentasi. Saya beri kesempatan kepada kelompok 3 yang mau bertanya ke kelompok 3 maupun ada yang mau ditanyakan oleh kelompok 3. Saya persilahkan. Ada atau cukup? Tidak, Pak. Sudah. Tidak ada. Baik. Iya. Sekarang kita kasih applause kepada kelompok 3. Oh ya, tadi kan barang, untuk jasanya apa kelompok 3? Yang jasa apa? Dalam jasa. Kan satu jasanya just tip kita, Pak. Apa? Just tip. Oh, just tip. Oke. Just tipnya belum bisa dipresentasikan ya, just tipnya. Atau sudah beberapa minggu yang lalu? Untuk just tip belum, Pak, kita. Oke. Nutupin nggak seminggu ke depan ini? Insya Allah. Oke, bagus. Baik, terima kasih kalau gitu. Kasih applause. Kelompok 2
Kelompok 2 siap untuk presentasi kelompok 2? Insya Allah siap, Pak. Baik, saya berikan ke siapa ini? Saya Pak Rizky. Oke, Rizky ya, saya share. Saya jadikan host. Silakan, Rizky. Maaf Pak, sebentar kendalanya sinyal. Oke, saya tunggu. Pak, apakah udah keluar Pak tadi? Bentar. Belum kelihatan. Oh, udah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan laporan penjualan kue leker. Yang pertama, latar belakang. Keberadaan kue leker ini merupakan salah satu makanan dengan rasa yang lezat, lembut, higienis, sehat, dan aman. Karena kue leker ini dibuat dari komposisi bahan yang sangat terjamin, seperti bahan pewarna, adonan kue leker ini menggunakan pewarna dari sari buah dan sayuran asli, bukan dari pewarna yang abal-abal. Dengan pembuatan kue leker yang unik ini memiliki banyak varian rasa, dari yang manis, pedas, hingga gurih, dan juga warna kue leker, serta akan dijual dengan harga yang terjangkau. Tentunya hal ini akan menarik banyak peminat masyarakat untuk membelinya dan dijadikan sebagai cemilan sehat. Gambaran umum rencana kegiatan namanya kue leker Rainbow atau cooker bow. Bidang usaha industri rumahan, jenis produk kue kering, nomor telepon bisa dilihat tersebut, alamat email cookerbow@gmail.com. Kontak use Instagram cookerbow, Facebook kue leker Rainbow. Struktur organisasi yang pertama bagian pemasaran yaitu Riki Ageng Ferdiansa, yang kedua bagian SDM yaitu Muhammad Ilman Bahtiar Ali, yang ketiga bagian produksi yaitu Indah Hoirun Nisa dan Muhammad Al-Habsyi Aryana. Yang keempat yaitu bagian keuangan Rizky Amalian Elfrida. Selanjutnya akan diteruskan oleh Indah Hoirun Nisa. Produk yang dihasilkan warna hijau, kuning, dan merah. Level tidak pedas, pedas ringan, sedang, dan tinggi. Topping manis, keju, coklat, pisang, roti, regal, Oreo, stroberi, anggur, nanas, dan lain-lain. Topping gurih, telur, sosis, dan telur sosis.
keunggulan produk, varian rasa yang ditawarkan, harga produk yang relatif terjangkau, lokasi penjualan produk berada di tempat yang strategis, meningkatkan derajat kesehatan, dan kenikmatan masyarakat dengan menyediakan kue leker berbahan dasar yang aman bagi kesehatan. Strategi pasar dan pemasaran. Target pasar produk mencakup semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Analisis kompetitor. Selama ini Kota Gresik, khususnya daerah GKB, belum ada produsen menghasilkan produk sejenis kompetitor, sehingga peluang usaha ini cukup besar. Prospek pasar, kue leker Rainbow memiliki prospek yang bagus untuk awal karena pesaing belum semakin banyak dan kue leker dengan mudah menarik masyarakat yang mudah bosan. Dengan mudah menarik masyarakat yang sudah bosan dengan makanan yang itu saja. Keunikan produk, kue leker Rainbow memiliki keunikan khusus dan cita rasa tersendiri yang akan selalu membuat konsumen tidak pernah bosan dan rasa ingin makan terus-menerus. Strategi harga, kue leker Rainbow akan dibagi menjadi dua ukuran yang besar dan kecil. Harga kue leker yang besar, manis, pedas, dan gurih 5.000. Harga kue leker ukuran kecil, manis, pedas, dan gurih 3.000. Selanjutnya akan dibaca oleh Ricky Ageng. Strategi iklan dan promosi. Rencana promosi yang akan dilakukan adalah dengan menyebar brosur lewat Instagram, Facebook, Twitter, dan WA. Membuat pamflet, website makanan dengan membuat promosi yang menarik. Diharapkan pelanggan akan merasa penasaran dan tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Analisis SWOT. Strength, memiliki harga yang terjangkau, komposisi bahan yang aman bagi kesehatan, tanpa bahan warna buatan, tanpa bahan pengawet. 2. Weakness, minimnya modal usaha, sulitnya mendapat target pasar. 3. Opportunity, peluang pasar besar, kompetitor usaha sejenis masih sedikit, bahan mudah ditemukan, jumlah permintaan pasar yang besar akan banyaknya varian rasa. 4. Trade, kreativitas produk harus terus baru baik cita rasa maupun penampilan makanannya. Persaingan yang kuat dengan kompetitor, maka makanan lain khususnya kue kering yang sudah ada di pasar. Aspek SDM. Stand kue leker akan dibuka pukul 09.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Buka setiap hari, Senin sampai Sabtu, dan libur pada hari libur nasional. Usaha kue leker ini membutuhkan 1 orang karyawan dengan waktu kerja yaitu jam 08.00 sampai 20.00. Sistem perekrutan bukan membuka lowongan, tetapi menawarkan pekerjaan kepada orang-orang yang sudah dikenal seperti teman-teman kampus yang bersedia bekerja part-time dan sebagainya. Akan tetapi ketika membutuhkan pekerja lebih akan dibuka lowongan dan karyawan akan dikontrol secara langsung oleh pemilik usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Al-Habsyi Rian. Untuk kendala, masih belum menemukan tempat yang pas dan kemasan kurang menarik. Baik, saya ambil alih lagi ya Pak ya. Ya, silakan. Laporan NPV jasa ke early adopter. Yang pertama, sistem dan laporan. Strategi melalui pasar online maupun offline. Banyaknya pesaing di luaran sehingga kita membuat iklan atau pemasarannya itu kalah dengan iklan mereka yang sangat menarik. Sedangkan offline-nya itu kurang minat siswa itu untuk belajar ke kami, dalam arti siswanya malas, akan tetapi orang tuanya ingin mengeleskan anaknya dan anaknya yang tidak menginginkan akan hal itu.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Al-Habsyi Aryana. Untuk permasalahan jasa, yang pertama tempat tinggal yang masih menetap di rumah belum mempunyai tempat khusus buat lesan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan kurikulum 2013 serta kami masih belum mempunyai gelar seperti halnya guru-guru yang mengajar. Harapannya bisa dipercaya oleh semua orang bahwa les-lesan kami itu berkualitas baik, bisa mendapatkan siswa yang lumayan banyak supaya semua siswa bisa mengerti akan pelajarannya, ingin mempunyai tempat les-lesan khusus. Terima kasih. Terima kasih. Apabila ada saran atau kesalahan, mohon dimaafkan Pak. Apa ada pertanyaan? Oke, yang leker tadi sudah dilakukan penjualan atau belum? Sudah Pak. Sudah. Bagaimana hasilnya? Sudah menjual berapa banyak? Menjual kepada siapa? Menjual di mana? Silakan ceritakan. Kan rencana awal kan mau menjual 10 kilo. Akan tetapi itu kalau sudah besar. Nah, sedangkan kami masih kecil-kecilan Pak. Jadi kami membuka usaha 4 kilo saja. Tapi habisnya itu sekitar 2 kilo. Jadi separuhnya Pak. Dari 4 kilo habis 2 kilo. Iya, Dijual Pak. Kemarin jualnya di mana? Kan rencana awal kan di GKB Pak, tapi mau coba yang di desa-desa dulu. Maksudnya itu kayak ingin responnya terlebih dahulu sebelum ke kota gitu loh Pak. Respon di desa itu bagaimana gitu. Di desanya itu di desa duduk sampean Pak. Oke. Terus Iya, Pak. pembelimu seperti apa ketika mereka lihat leker rainbow? Alhamdulillah baik sih Pak. Enak, tapi kemasannya itu kurang menarik gitu Pak. Oh, oke. Berarti kamu punya Kan kemasannya kan hitam polos gitu Pak. Kurang menarik katanya. Ya, kamu bisa perbaiki. Kalau dari Iya, sisi harga seperti apa respon mereka? Kalau dari sisi harga, kalau di daerah duduk sampean, kalau dijual 3.000 itu masih tergolong lumayan lah Pak. Tidak kemahalan, tidak kemurahan gitu Pak. Bisa diterima artinya oleh mereka. Iya. Terus dari sisi bisnis, apakah menguntungkan atau tidak sudah kalau kamu hitung? Kalau dihitung ya menguntungkan sedikit, tapi kan menguntungkan sedikit itu kan lumayan alhamdulillah gitu Pak. Oke, artinya bisa dilanjut bisnis ini ya? Layak secara Insya bisnis. Allah. Oke. Insya Allah bisa. Oke. Terus Ya, untuk yang jasa sudah dilakukan atau belum? Kalau jasa ini Pak mau merencana, mau apa gitu, mau praktek langsung, maksudnya mau menjalankan masih. Berarti belum dilakukan ya? Iya belum Pak. Oke. Belum. Nanti ini sampai minggu depan ini bisa membuat laporannya ini nanti. Iya Pak. Jadi perlu diingat waktu kalian tinggal 1 minggu ke depan untuk membuat videonya ya. Video mulai dari proses design thinking, kemudian mendapatkan MVP ini dites ke early adopter,
kemudian dianalisa layak secara customer, layak secara teknis, dan layak secara bisnis. Kemudian dibuat kesimpulan apakah ini bisa dilanjut atau tidak bisnis ini. Bisa ya, sampai minggu depan ya? Iya Pak, bisa. Bismillah. Oke, baik. Terima kasih Pak. Bagus. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan sedikit materi tentang Lean Startup. Bisa dikembalikan ke saya, hostnya. Iya Pak, bisa. Sebentar. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Sudah bisa dilihat ya? Oke, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat Lean Startup. Lean itu artinya ramping, startup yang ramping, startup yang ramping. Bagaimana kita menemukan sebuah ide yang potensial dalam hitungan hari, bukan dalam hitungan tahun. Seperti apa itu? Oke, ini saya dapatkan dari Quick MVP materi ini. Kalau ingin lebih jelas lagi, silakan lihat di situs mereka. Yang pertama adalah fakta bahwa 95% startup itu mengalami kegagalan. Artinya yang berhasil itu hanya 5%. Dan 5% itu pun yang berhasil survive atau bertahan, yang menghasilkan keuntungan hanya di kisaran 1,25%. Apa artinya? Kalau ada 180 startup yang memulai usaha, maka yang menghasilkan keuntungan itu tidak lebih hanya 1 startup saja. Kenapa kok sulit? Ya sulit karena startup itu basicnya adalah inovasi atau membangun suatu hal yang baru. Kalau mereka hanya meniru saja, artinya mereka berada pada form atau berada pada makom follower. Kalau follower artinya mereka harus berbagi pasar dengan kompetitor mereka yang saat ini sudah ada di pasar. Tapi kalau mereka basicnya itu inovasi, maka mereka akan survive, akan bisa bertahan dan bisa mengambil keuntungan. Saya bikin cerita bahwa startup itu bukan versi kecil dari sebuah perusahaan besar. Jadi beda antara startup dan company atau perusahaan. Ini kalau belajar tentang kurva startup itu seperti ini. Jadi kalau sekarang kalian memulai sebuah startup, level happiness atau level kegembiraannya itu pada di posisi tengah. Kalau naik ke atas, artinya dengan emoticon senyum, berarti tingkat happy-nya lebih naik. Sedangkan kalau turun atau ke bawah, dengan emoticon cemberut, berarti level happiness-nya atau level kegembiraannya akan turun. Awalnya startup berada pada posisi happy. Setelah itu dia sangat antusias. Antusias kenapa? Ya,
karena dia punya kelompok yang punya pandangan yang sama untuk maju, dia menemukan permasalahan customer, dia bisa mencari solusi. Mereka pada level antusias, di sini mereka sangat gembira. Pun setelah tahu kenyataan, oh ternyata MVP yang kita tawarkan kok direspon tidak bagus oleh customer ya, oleh early adopter. Oh ternyata early adopter tidak mau menerima, kita harus mencari strategi baru. Ini level kegembiraannya turun sampai jogblok seperti ini. Setelah itu mereka akan melakukan eksperimen. Dari memiliki MVP, mereka melakukan eksperimen. Di eksperimen tersebut dia coba menjual kepada early adopter. Ada kalanya mereka harus melakukan pivot. Pivot itu artinya merubah produk. Yang tadinya itu dia menjual produk A, bisa jadi dirubah menjadi A aksen, atau bahkan dirubah menjadi B produk, atau sama sekali produk dirubah menjadi jasa. Oh, solusinya adalah jasa. Jadi di saat ini mereka sangat sedih sekali karena harus melakukan banyak eksperimen untuk merubah dari MVP most minimum viable product menjadi produk yang bisa diterima pasar melalui berbagai macam percobaan penjualan kepada early adopter. Kalau mereka berhasil, mereka lanjutkan produk ini, MVP ini menjadi produk, tapi kalau tidak berhasil, mereka harus melakukan yang namanya pivot atau merubah produk. Langkah selanjutnya mereka mencoba dengan eksperimen. Kadang mereka mulai naik karena sudah mulai bekerja, melakukan eksperimen, kadang naik, kadang turun. Turun ini posisi mereka harus melakukan pivot atau ganti produk. Naik ini ketika mereka menemukan strategi baru dan mereka mencoba. Turun ini ketika mereka ternyata gagal mendapat respon yang positif dari customer. Ini mereka lakukan selama berulang-ulang hingga bisa menemukan tahapan produk mereka itu bisa diterima oleh pasar. Setelah produk ini bisa diterima oleh pasar, baru mereka melakukan upaya supaya produk ini bisa diperbesar. Nah, di sini biasanya perusahaan baru dibuat ketika mereka sudah bisa membuat produk yang bagus, produk ini bisa diterima oleh early adopter. Selanjutnya mereka melakukan upaya scale atau membesarkan dengan coba masuk ke pasar di kota lain atau pasar yang berada di negara lain. Pada tahapan ini mereka akan menggunakan semaksimal mungkin sumber daya yang mereka miliki, baik itu sumber daya uang, sumber daya SDM, teknologi, dan lain sebagainya. Mereka organisasi, mereka manage dengan baik pada level perusahaan. Jadi kalau startup tadi itu bergeraknya produk market fit hingga ke belakang. Tapi kalau sudah menemukan produk, mereka akan beracting atau berlaku seperti perusahaan. Dan level happiness-nya kalau ada di sini sudah semakin bagus. Semakin senyum mereka di sini. Nah, yang kalian lakukan saat ini adalah berada pada posisi sebelum start working hingga ke belakang. Jadi yang ada adalah sedih. Nah, karena apa ya? Karena harus menemukan produk yang sesuai. Startup itu sangat berbeda dengan perusahaan atau company. Startup di sini prosesnya adalah mencari. Kuncinya adalah inovasi. Kalau startup cuma menjadi follower saja, maka dia tidak akan berhasil karena kuncinya adalah sebuah startup harus bisa menemukan inovasi. Inovasi adalah sesuatu hal yang baru yang bisa menjadi solusi dari permasalahan customer.
Sedangkan perusahaan tugasnya adalah melakukan eksekusi. Mereka sudah tidak mencari lagi karena mereka sudah pada tahapan produknya sudah terdefinisi dengan baik dan pasar sudah menerima produk mereka. Yang mereka lakukan hanya membesarkan perusahaan, mencari pasar baru dari kota yang berbeda atau bahkan dari negara yang berbeda. Jadi tugasnya perusahaan hanya membesarkan perusahaan saja karena produknya sudah ketemu dan definisi pasar mereka juga sudah ketemu. Startup itu kalau digambar ini digambarkan seperti sebuah kapal yang sedang terkena badai karena dia banyak mengalami cobaan untuk menemukan produk yang sesuai, yang di dalamnya ada inovasi, yang bisa menjadi solusi untuk customer. Prinsip untuk membuat sebuah lean startup atau startup yang ramping, yang pertama dia harus punya MVP atau minimum viable product. Yang kedua, kalau dia ketika menjual itu dia tidak menemukan solusi, maka dia harus melakukan yang namanya pivot. Pivot tadi saya ceritakan harus berbalik arah. Oh, ternyata yang saya buat ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh adopter. Maka saya harus mencari alternatif lain. Bisa itu produk, bisa itu aplikasi, bisa merubah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah harus bisa menemukan early adopter. Apa itu? Nah, ini minimum viable product. Jadi produk dengan fitur minimum yang bisa mensolusi customer. Kalau Gojek, dulu minimum viable produknya adalah sebuah sistem dia punya satu operator, yang operator ini menyebar semacam brosur, barang siapa yang ingin membutuhkan ojek, silakan telepon ke operator. Ketika orang telepon ke operator ini yang akan telepon ke layanan Gojek. Gojek yang dia miliki, dia beritahu, Pak, silakan ke lokasi A, ada pelanggan di situ. Tarifnya sudah sesuai dengan kesepakatan. Jadi ketika ini jalan, selanjutnya si Gojek ini membuat sebuah aplikasi. Ketika sistem ini jalan, mereka baru membuat aplikasi. Jadi kita startup harus selalu direpotkan dengan membuat minimum viable product. Yang kedua, minimum viable product ini harus selalu kita lakukan eksperimen. Pertama, hipotesis. Kita anggap produk MVP kita satu ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan customer. Lalu kita eksperimenkan, kita teskan dengan kita jual kepada early adopter. Dan kita evaluasi hasilnya. Dari 3 hal tadi, dari sisi teknis, dari sisi layak pelanggan, dan dari sisi layak secara bisnis. Kalau hasilnya itu bagus, maka MVP ini bisa naik pangkat menjadi produk market fit, artinya produk yang sudah sesuai dengan keinginan pasar. Tapi kalau hasilnya dari 3 alat ukur tadi itu tidak sesuai, maka kita harus membuat lagi MVP atau kita melakukan pivot. Pivot itu berarti kita merubah total produk kita. Kita merubah total MVP kita. Jadi kita lakukan berulang-ulang hingga MVP ini benar-benar bisa dinaikkan menjadi sebuah produk. Nah, ini pivot tadi itu ketika kita menemukan jalan buntu terhadap MVP yang kita buat, ternyata early adopter itu tidak merespons sama sekali produk kita. Maka kita wajib melakukan pivot atau ganti solusi.
atau ganti MVP. Ini yang contoh yang pivot yang terkenal dilakukan oleh Instagram, Twitter, PayPal, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi sampai pada posisi sekarang, itu dulunya Instagram tidak seperti ini. Dia diawali dengan jualan gambar dulu, dan lain sebagainya, hingga mereka selalu mengupdate MVP mereka, tes pada early adopter, dan mereka selalu merubah solusi, hingga sampai pada posisi yang sekarang. Twitter terkenal, Instagram terkenal, PayPal, YouTube, dan lain sebagainya. Mereka selalu melakukan eksperimen dan merubah MVP mereka hingga mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginan pasar. Dan yang ketiga, kita harus memiliki pemahaman tentang early adopter. Siapa itu? Biasanya early adopter adalah kaum muda atau kaum yang sangat menginginkan adanya solusi atas permasalahan mereka, dan mereka sangat antusias apabila ada startup yang menawarkan solusi berupa barang atau jasa untuk mensolusi permasalahan mereka. Jadi ini gambarannya early adopter. Terus setelah itu kalian harus memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan inovasi untuk menemukan solusi terbaru untuk menjadikan itu sebuah produk atau jasa. Jadi saya pernah menyampaikan Henry Ford ketika dia melakukan design thinking, dia mendapatkan petunjuk bahwa ternyata early adopter mereka itu memerlukan kuda yang lebih cepat. Kata kuda yang lebih cepat ini oleh Henry Ford diterjemahkan melalui para stafnya yang ahli mekanik menjadi membuat sebuah mobil Ford. Mobil di Amerika, mobil Ford. Begitu menjadi sebuah mobil, ternyata mobil ini bisa diterima oleh early adopter mereka, dan akhirnya mobil Ford menjadi booming saat itu. Yang saya akan lanjutkan selanjutnya adalah eksperimen. Eksperimen ini ada hubungannya dengan minimum viable product yang kita ciptakan, yaitu kita harus membuat hipotesis bahwa MVP yang kita buat ini nanti bisa menjadi sebuah solusi customer kita, permasalahan customer kita. Kemudian kita harus memberikan asumsi yang berisiko. Yang ketiga, kita harus punya metode untuk melakukan eksperimen ini. Yang keempat, kita harus mempunyai kriteria sukses pada proses eksperimen. Seperti apa itu? Hipotesis, contohnya, saya percaya bahwa customer memiliki permasalahan dan akan bisa disolusi melalui MVP yang kita buat. Yang kedua, kita harus mempunyai asumsi risiko yang akan terjadi seperti apa. Yang ketiga, kita harus mempunyai 3 metode. Pertama, yaitu kita melakukan interview kepada early adopter yang membeli produk kita. Yang kedua, kita harus melakukan penjualan di awal untuk mengetes dari sisi kelayakan bisnisnya. Dan yang ketiga, kita harus terbuka terhadap segala sesuatu apa yang diinginkan dan apa yang bisa kita tawarkan terhadap customer untuk mensolusi permasalahan mereka. Yang keempat, kita harus membuat kriteria. Kriteria sukses itu bisa jadi 1/4, setengah, atau full permasalahan bisa diselesaikan. Kita harus membuat kriterianya. Oke, eksperimen tadi tidak dapat dari hipotesis, asumsi berisiko, metode, dan kriteria sukses. Ini saya ambil sebuah contoh. Jadi ada sebuah startup yang mereka mempunyai produk namanya Campus Bike atau kendaraan kampus. Mereka membuat sebuah website, mereka mengiklankan produk mereka bahwa mereka
akan membuat seperti skuter ini untuk kampus bike. Kalau ada yang order, maka kita akan kirim dengan memberikan diskon 500 US dollar. Harganya ini sendiri adalah 1.400 US dollar. Mereka punya alat ukur seperti ini. Eksperimen pertama di atas ada tulisan 1. Mereka ukur dari sisi customer-nya. Siapa customer yang mereka tuju? Adalah pembeli Vespa. Yang kedua, problem yang coba mereka selesaikan adalah ketergantungan terhadap bahan bakar. Solusinya masih belum ada, karena ini percobaan pertama. Kemudian asumsi resiko mereka apa? Mereka akan menjual ini kepada orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Mengapa? Karena produk ini tidak menggunakan bahan bakar, tapi menggunakan listrik. Kemudian mereka menetapkan kriteria sukses, yaitu nanti mereka interview 20 orang, dan 5 orang minimum itu membeli, menyukai produk mereka. Kemudian bagaimana hasilnya setelah mereka melakukan eksperimen ini? Oh belum, hasilnya ini. Mereka menawarkan seperti ini paketnya. Vespa LX 150 Red harga 1.400. Seperti ini bla 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 bla. Mereka iklankan, kalau tertarik hubungi nomor sekian-sekian. Bagaimana hasilnya? Ternyata dari 20 orang yang diwawancara tidak ada satupun yang tertarik dengan barang ini. Artinya apa? Mereka harus melakukan pivot, mereka harus berubah. Apa yang mereka pelajari? Oh ternyata produk ini itu kinitai. Kinitai itu dasi yang sangat tipis. Artinya penyukanya itu sangat terbatas dan ada masalah dengan pembelian karena hubungannya dengan lifestyle, gaya hidup. Kemudian mereka coba mendefinisikan eksperimen kedua, yaitu customer-nya komunitas yang mengalami kesulitan dalam transportasi. Problemnya adalah mereka harus mendapatkan sesuatu yang bisa dilihat menarik, mendapatkan benefit produk tersebut dan aman. Kemudian mereka membuat solusi yaitu one pager, sesuatu yang bisa dikontak dengan gampang dan di trial. Asumsi resiko mereka adalah tidak ada teman-teman yang menggunakan Vespa. Sukses kriteria mereka adalah interview 10 orang, 8 akan membeli produk mereka. Nah, ini ceritanya mereka melakukan upaya untuk approach one by one, satu persatu. Hasilnya seperti apa? Ternyata invalid lagi. Dari 10, 5 orang itu suka tapi tidaknya tidak, padahal target mereka adalah 8/10. Maka mereka harus melakukan pivot, mereka ubah solusi lagi. Learning yang mereka dapatkan adalah scooter person lifestyle. Jadi mereka harus istilahnya itu memfokuskan kepada lifestyle yang hubungannya dengan orang-orang yang suka skuter. Kemudian mereka melakukan eksperimen yang ketiga. Tetap customer-nya adalah difficult community atau komunitas yang sulit mendapatkan memiliki permasalahan ketika berkendaraan. Terus problem yang mereka coba definisikan adalah solusi-solusi yang kemarin adalah dianggap terlalu mahal dan merusak identitas mereka. Maka solusi yang mereka tawarkan adalah menyewa Vespa sebelum mereka membeli. Kemudian asumsi resiko mereka adalah membayar $250 atau sekitar 3 juta per bulan. Jadi kalau
eksperimen yang pertama dan kedua, mereka harus membeli sebesar 1.400 US dollar langsung beli. Tapi solusi kali ini adalah mereka menawarkan sewa dulu per bulannya 250 US dollar atau 3 juta per bulan. Sukses kriteria mereka adalah ada orang yang mau membeli apa yang mereka tawarkan, dan dari 15 email selama 12 jam, sama-sama 2 jam itu ada yang merespon positif. Lalu mereka membuat iklan seperti ini. Meminjamkan Vespa 250 selama 1 bulan. Kalau Anda menyukainya, silakan membeli dan Anda akan mendapatkan diskon sebesar 4.500. Terus kemudian mereka menampilkan testimoni di sini. Testimoninya adalah seperti ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan membeli skuter. Karena ternyata begitu saya sampai di kantor, saya tidak merasa capek lagi dan menggunakan skuter ini ternyata sangat berguna untuk saya. Ini testimoninya mereka munculkan di sini. Kemudian bagaimana hasilnya? Ternyata luar biasa. 50 orang membeli produk mereka dan valid, dan model ini adalah berhasil. Jadi ini adalah proses 1-3 eksperimen yang mereka lakukan. Apa yang bisa diambil kesimpulan? What takes you 6 months took me 3 days. Artinya apa yang orang lain lakukan selama 6 bulan dalam bereksperimen itu bisa dilakukan dengan lean startup atau startup yang ramping itu dalam waktu 3 hari. Kuncinya adalah mereka telah melakukan inovasi, merubah strategi, melakukan eksperimen, melihat hasilnya, dan men-setting kriteria sukses tadi itu. Ketika tidak berhasil, mereka lakukan pivot. Ketika tidak berhasil lagi, mereka lakukan pivot lagi. Ketika berhasil, maka itu adalah produk yang diinginkan oleh customer. Tadi prosesnya disebut lean startup mesin atau mesin startup yang ramping. Kemudian setelah mendapatkan produk, kita harus membuat asumsi yang berisiko lagi. Pertama adalah, contohnya 1, apakah ada permintaan di kota yang lain? Nah, ini menarik. Kalau di daerah kita tadi itu bisa menjual skuter, kalau di daerah orang lain atau di kota lain kira-kira bagaimana? Nah, ini bisa membuat potensi kita bisa menjual ke tempat lain. Nanti kita lakukan eksperimen dengan menjual ke kota lain. Yang kedua, apakah ada permintaan di luar negeri? Jadi ketika negara kita sudah berhasil menjual, kita akan cari pertanyaan lain, apakah kita bisa menjual ke negara lain. Yang ketiga, apakah orang puas dengan metode kita? Metode tadi kan dengan cara interview, kemudian kita meng-setting asumsi dan lain sebagainya. Kalau tidak, maka coba metode-metode yang lain yang lebih bagus. Seperti apa? Nanti saya tunjukkan. Yang keempat, apakah kita melakukan workshop atau proses ini tuh cukup sering atau masih kurang sering eksperimen kita? Hanya 3, mungkin kita harus lebih. Kalau tadi 1 hari 1, mungkin kita harus perlu 1 hari 2 kali, atau dalam 1 minggu ada 2 kali. Kalau tadi 1 minggu 1 kali, coba kalau kita coba eksperimen itu seminggu 2 kali, seperti apa sih? Nah, ini adalah asumsi-asumsi beresiko yang memungkinkan kita bisa mempercepat menemukan produk yang diinginkan oleh pasar. Ada teknik yang lain atau metode yang lain saya tadi cerita, yaitu ada orang yang membuat website. Jadi solusinya dia taruh di website, kemudian dia gunakan Google Ads berbayar untuk mendekati early adopter yang berada di luar jangkauan mereka.
misalkan yang ada di Amerika, yang ada di luar negeri, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk bisa memvalidasi pasar mereka. Apakah MVP ini kalau saya jual ke luar negeri, itu akan berhasil atau tidak. Mereka melakukannya menggunakan teknik ini. Mereka membuat website ini mereka Google Ads-kan, kemudian mereka lihat respon dari early adopter yang mereka bikin. Kalau ternyata bisa menerima, artinya produk ini bisa dijual ke pasar yang lebih besar. Ada 4 metrik yang biasanya orang bisa mengukur. Yang pertama adalah pain atau permasalahan yang dihadapi customer. Apakah customer yang ada di lokal kita, di early adopter kita, sama dengan ada di kota lain atau ada di negara lain. Kalau sama, artinya kita bisa menduplikasi solusi kita, tidak hanya untuk lokal kita saja, tapi untuk kota yang lain dan bahkan untuk negara yang lain. Yang kedua, kita harus bisa menghitung biaya untuk mengakuisisi customer orang lain atau ketika kita menciptakan customer baru. Kalau customer cost acquisition atau mencari customer itu ternyata murah dan mudah, maka kita akan semakin mudah untuk membesarkan produk kita dijual ke pasar-pasar yang lain. Yang ketiga adalah kita harus menghitung marginnya, keuntungannya dibanding dengan efek viralnya. Bagaimana informasi produk ini bisa viral, diketahui oleh banyak orang. Yang keempat adalah market size atau ukuran pasarnya. Seperti apa ukuran pasarnya? Tadi saya cerita, kalau ternyata pain-nya tadi itu pasar lokal, pasar kota lain, pasar negara lain adalah sama, berarti market size produk kita itu adalah sebesar definisi pasar tadi. Ini apa yang disampaikan Warren Buffett. Jadi intinya adalah jangan disibukkan dengan berupaya untuk melompat setinggi mungkin dan sepanjang mungkin sampai 5 langkah, tapi berusaha untuk melompat 1 langkah. Kemudian setelah itu 1 langkah lagi. Seperti itu. Jadi artinya apa ya? Kamu berusaha itu ya mulai dari hal yang kecil. Nanti tahu-tahu hal kecil itu kalau kamu kumpulkan akan menjadi sebuah lompatan besar. Itu jauh lebih mudah daripada kamu sibuk berpikir bagaimana melakukan lompatan besar, tapi kamu tidak bergerak, kamu tidak melompat. Yang penting dalam hal ini adalah kamu bergerak di bisnismu, maka akan ada jalan. Kemudian asumsi risiko yang lain adalah, yang pertama adalah 4 key metric. Tadi saya sudah jelaskan 4 key metric. Yang kedua, kapan kamu akan segera membuat websitemu sendiri yang untuk dicoba ke pasar baru tadi itu. Kemudian apakah ada orang yang mau menaruh iklan di websitemu, dan apakah kita bisa mengambil 500 user yang mau membayar di websitemu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang coba kalian solusi ketika kalian mau membesarkan produkmu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang Lean Startup. Mungkin ada yang mau bertanya atas penjelasan tadi, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Silakan. Al-Habsi, Rizky, Yunita, Femilia, mungkin ada yang mau ditanyakan? Bisa dengar suara saya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya?
Baik, kalau tidak ada, maka kita masih punya waktu 1 minggu ke depan untuk kalian membuat video tentang seluruh proses hingga pada tahapan yang sekarang, yaitu mulai dari design thinking, menjelaskan, menemukan permasalahan, kemudian mendapatkan solusi, hingga membuat produk, MVP, kemudian dites kepada early adopter. Jadi kalian sudah melakukan pada tahapan sampai sini ya. Ini nanti silakan divideokan. Ini sudah, kemudian tes eksperimen hingga pivoting, kemudian dites berulang kali. Mungkin saat ini kalian ngetesnya cuma 1 kali. Seperti tadi disampaikan sandwich tadi itu baru ngetes 1 kali. Tetapi pada proses yang sebenarnya tes itu bisa dilakukan berkali-kali sampai kamu mendapatkan sebuah produk yang kamu benar-benar yakin produk ini bisa dijual dengan baik kepada early adoptermu, pada customermu, hingga pada customer orang lain. Ya, kalian pada proses ini, belum pada proses yang selanjutnya sampai scale up. Proses pada mencari produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi silakan direkam, kemudian minggu depan dikumpulkan dalam bentuk MP4, kemudian masukkan ke Google Drive, linknya serahkan kepada saya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini proses scale up dan lain sebagainya akan kita pelajari insya Allah di mata kuliah selanjutnya, mungkin EP3, EP4 atau yang eksekusi bisnis dan lain sebagainya. Baik, ada pertanyaan tentang tugas minggu depan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah jelas semua? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah jelas semua, maka kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya close ya.